Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi walaupun tidak langsung dengan bertatap muka, tapi dengan di luar jaringan atau yang sebut di kita dengan daring, karena pada saat ini adalah sedang saat COVID-19 ya. Jadi untuk para siswa belajarnya di rumah. Baik para siswa, kita akan menjelaskan meneruskan bab yang ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat. Adapun tujuan yang akan kita capai yaitu ada dua, tapi sebelumnya akan dibacakan dulu kompetensi dasar yang akan dijelaskan pada kali ini, yaitu kompetensi dasarnya menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Dan tujuannya ada dua, namun ini akan dibagi dua sesi. Yang pertama kita akan menjelaskan dulu dengan menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, dan gen. Yang nantinya yang kedua yaitu menentukan hasil persalingan monohibrid dan hibrida akan kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah namanya ilmu genetika. Jadi biologi itu masih umum, tapi bisa disekat-sekat lagi diantaranya untuk mempelajari tentang hereditas atau keturunan. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya itu yang sering kita namai dengan genetika. Baik, kita lanjutkan. Dalam gen, ini gen ya. Jadi ini gambarnya, ini gen berbentuk seperti ini. Gen adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom. Kromosom terletak di dalam inti sel. Jadi, gen itu ada dalam kromosom, ini kromosom. Dan kromosom ada di dalam inti sel. Sel itu ada dalam tubuh makhluk hidup. Mungkin itu. Baik. Selanjutnya, kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Atau kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog. Selanjutnya, ini adalah gambar kromosom. Jadi kromosom itu mempunyai dua, ini ada lengannya. Ada lengannya, ini benang-benang kromosom. Dan ini adalah sentromer. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut sentromer, ya ini. Jadi ini kepalanya disebut sentromer. Dan lengan kromosom atau namanya lokus. Ini lokus ya. Lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Di sini banyak gennya. Dilanjut lagi, bentuk-bentuk kromosom ternyata ada beberapa. Yang pertama, yang ini ada metasentrik.
Jadi metasentrik ini lokusnya ada di tengah-tengah, sedangkan lengannya sama panjangnya. Yang keduanya submetasentrik. Lengannya yang satu panjang, yang satu agak panjang, tapi tidak sama. Kalau metasentrik sama ya. Kalau submetasentrik itu agak tidak sama. Terus akrosentrik. Akrosentrik itu sentromernya salah satu lengannya sama dengan sentromernya. Yang satu panjang, yang satu hampir sama dengan sentromernya. Yang terakhir adalah telosentrik. Telosentrik ini lengannya cuma satu nih. Dan sentromernya ada satu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ternyata tipe kromosom ada dua. Yaitu yang pertama kromosom tubuh atau yang dimaksud dengan autosom atau disebut juga autosom. Yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, atau pada manusia pria atau wanita. Nah, macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada dua macam kromosom yang ada di dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita, kromosomnya adalah XX dan pada pria adalah XY. Sedangkan jumlah kromosom, inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tersebut bersifat diploid atau 2N atau berpasangan. Sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang karena diploid ya. Sedangkan pada sel kelaminnya, sperma atau ovum ada 23 kromosom. Spermanya ada 23, ovumnya ada 23 kromosom. Demikian sekilas tentang penjelasan inti sel, terus kromosom dan gen. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.